Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini untuk pembelajaran hari ini, kita mulai dengan alkena sama alkuna ya. Untuk pembelajaran minggu lalu, apakah masih ada pertanyaan? Kalau munculin PPT yang mana? Sharing. Nah, ini untuk materi minggu lalu. Bagi teman-teman yang belum gabung, bisa diajak gabung ya, bisa di chat atau di telepon biar gabung supaya nggak ketinggalan penjelasan dari saya. Nah, untuk materi dari Alkana yang minggu lalu, jika masih ada yang kurang paham, bisa dilihat dulu di sini. Ya, bisa dilihat di YouTube-nya. Ini sudah ada penjelasan mengenai materi Alkana, tata nama dan juga isomer untuk materi minggu lalu. Nah, untuk materi minggu ini, kita belajar mengenai alkena. Nah, ini kalau nanti kalian juga bisa melihatnya lagi, melihat pembahasannya lagi di YouTube. Sudah saya kasih videonya juga. Dan akunannya juga sudah saya masukkan ke YouTube. Kalian juga bisa melihatnya lagi. Dan untuk minggu depan, saya sampaikan di sini dulu ya. Untuk minggu depan, kita akan melakukan uji kompetensi atau ujian untuk karbon. Dari awal, dari pertemuan yang pertama. Kalau teman-temannya ada yang belum tahu, bisa kalian kasih tahu ya, kalau minggu depan itu ada uji kompetensi tentang hidrokarbon. Nah, selanjutnya kita mempelajari mengenai alkena. Oke, nah alkena itu apa? Alkena merupakan senyawa hidrokarbon dengan ikatan rangkap dua. Maka kalau rumus alkana H2N plus 2,
Kalau alkena ini rumusnya CnH2n. Nah, seperti ini. Ini merupakan contoh dari senyawa alkena dengan rumus molekul C3H6. Kalau kemarin alkana itu kan C3H8 ya. Kalau alkena ini hanya C3H6. Karena apa? Karena ikatan yang semulanya mengikat H C yang sama. Jadi ikatan rangkap seperti ini. Satu lagi. Gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Untuk yang kedua, ini merupakan nama dari dimulai dari etena. Yang kedua propena, ekena, C. Dan apakah ini akhirannya ena. Jadi etana diganti dengan etena, propena diganti dengan propana diganti dengan propena. Ada yang mau ditanyakan? Saya lanjut. Tata nama hampir sama seperti alkana, tetapi kalau di alkena ini kita melihat juga ikat duanya. Kalau di alkana kemarin kan tidak ada rangkap duanya, jadi kita kalau rantai lurus seperti ini ada 5, maka kan langsung pentana. Tapi yaitu ini. Kalau penomoran kita mulai dari sini, yang sebelah sini, ini kan C yang paling dekat dengan rantai rangkap C yang mana? Suaranya, Bu.
Iya. Share. Ya, kita lanjut lagi ya. Nah, ini jadi Ulangin dari awal, Bu. Dari awal udah macet-macet, Bu. dari yang Iya. mana? Dari yang tata nama. Yang dari sebelumnya ini. Dari depan-depan ini. Dari dari sini? depan. Lagi. Depan lagi, Bu. Ini? Iya. Ini Ya. sudah ada yang bergabung baru ya? Iya, kayaknya, Bu. Dari situ aja, Bu. Dari mana? Sini ya? Iya, Bu. Iya. Ya, Mungkin supaya lebih ini lagi supaya nyambung, kalian bisa buka PPT yang Alkana juga. Sudah ada yang buka PPT Alkana? Nah, oke. Oke, dari sini. Oke, ini tadi kalau dari Alkana, nah Alkana ini, kalau Alkana kan rangkapnya satu. Ada yang masih ingat? Alkana kemarin rangkapnya kan satu ya. Iya. Nah, kalau Alkena ini, bedanya Alkana dan Alkena itu rangkapnya ada dua, seperti ini. Ini, Alkena itu terdapat rangkap dua di tengah ini. Ini ya, ini rangkap dua dari Alkena. Nah, sehingga kalau di Alkana tadi kan misalnya C2H4. Kalau Alkena ini kan C2H4, namanya jadi etena. Kalau di Alkana itu C2H6, namanya etana. Sedangkan kalau di Alkena jadi etena. Jadi perbedaannya Alkana dan Alkena itu di namanya. Kalau Alkana ini akhirannya ana, kalau yang Alkena akhirannya ena. Nah, sehingga rumus molekulnya, kalau Alkana kemarin kan CnH2 plus N ya. Ada yang masih ingat? Sedangkan kalau yang Alkena ini CnH2n saja, tidak pakai plus 2. Kenapa seperti itu? Karena bisa dilihat di sini. Nah, kalau Alkana itu kan, bentar ya, Ibu contohkan yang Alkana. Kalau yang Alkana ini, C-nya di bawah ini kan mengikat H1 lagi ya? C di sini juga mengikat H1 lagi. Iya. Nah, tapi kalau yang Alkena, itu C-nya nggak mengikat H lagi. Nah, ini kan kalau Alkana, karena kan kemarin seperti ini ya, ada C, ada H lagi di bawahnya. Tapi ikatannya ini hanya satu. Ikatan di sini hanya satu, tidak dua. Sedangkan kalau Alkena,
Ini nggak ada H di bawahnya lagi. Nah, karena tidak ada H, maka ikatan yang seharusnya C itu mengikat H, jadi C ini mengikat antar C sendiri. Nah, jadinya adalah ikatan rangkap seperti ini. Oh, Sudah paham sampai di sini? ya. Apa ada yang mau tanya lagi? Nah, sehingga kalau misalnya kemarin hanya C-nya itu ada 3, jadinya C3H8. Kalau di alkena ini, karena kalau C-nya ada 3, jadinya C3H6. Nah, jadinya seperti ini karena dia kehilangan 2H, dan jadinya berikatan rangkap 2 dengan sesama C. Ini terjadinya karena apa? Karena yang sudah dijelaskan minggu kemarin, C itu hanya memiliki 4 tangan. Sehingga tangan yang dipakai untuk berikatan hanya 4. Kalau misalnya ini ditambahin H lagi, itu jadinya ada 5. Maka sudah melebihi kapasitas yang seharusnya C pegang gitu. Pokoknya yang diingat, C itu memiliki 4 tangan, sehingga C hanya bisa mengikat tangan yang bisa berikatan hanya 4. Kalau misalnya ini sudah dipakai 2, maka selanjutnya C ini juga hanya bisa mengikat 2H, C yang di sini juga hanya bisa mengikat 2. Ini ya. Gitu. Sampai di sini sudah paham? Sudah. Bisa dilanjut ya? Iya, Bu. Oke, selanjutnya. Nah, ini juga. Ini juga ini sebenarnya hanya tata nama saja. Ini deret dari alkena. Seperti kemarin deret alkana itu ada dimulai dari metana, etana, propana. Nah, kalau untuk deret dari alkena ini dimulainya dari etena, yaitu C2H4. Ini bisa kalian ini lagi, bisa kalian hafalkan lagi. Seperti yang etana kemarin. Selanjutnya bisa dilanjut ya. Nah, sekarang dimulai dari tata nama. Untuk yang tata nama alkana kemarin ada yang masih kesulitan? Kalau misalnya ada yang masih kesulitan, nanti sehabis pembelajaran ini, sehabis Zoom, bisa dilihat lagi ya di YouTube-nya. Di YouTube yang sudah saya kirimkan tadi, yang di nomor 1 yang ini. Ini saya ulangi lagi penjelasan mengenai alkana. Bisa kalian ulang lagi penjelasannya kemarin. Nah, untuk yang alkena ini, yang pertama sama seperti alkana, yaitu menentukan rantai yang terpanjang. Nah, di sini karena ini adalah rantai lurus, maka rantai yang terpanjangnya otomatis rantai yang ini. Karena hanya satu ya, jadi otomatis yang ini rantainya. Nah, selanjutnya, penomoran pada rantai utama dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Jadi dimulai dari C yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Nah, ini ada 2 ujung, ada kanan dan ada kiri. Jadi kalian lihat dulu, yang paling dekat dengan ikatan rangkap itu yang sebelah mana? Yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri? Kalau misalnya ikatan rangkapnya di nomor ini, yang sini, berarti kalian bisa memberi nomor dari yang sebelah kiri. Tapi,
Kalau yang paling dekat dengan ikatan rangkap yang sebelah kanan, seperti ini yang paling dekat dengan ikatan rangkap kan yang sebelah kanan ya. Maka, kalian memberi nomor dari yang sebelah kanan. Seperti yang ini, yang contoh ini adalah contoh yang penomoran yang salah, dan yang ini adalah contoh dari penomoran yang benar. Dari sini ada yang mau tanyakan lagi? Jadi kalau yang alkena ini intinya kalian harus melihat dulu ikatan rangkapnya ini berada di mana. Gitu ya. Jadi lanjut. Selanjutnya setelah kalian memberi nomor, nah, maka kalau rantai lurus seperti ini, langsung saja diberi nama. Pemberian nama dimulai dari nomor C yang terkecil yang dekat dengan ikatan rangkap. Di sini ada yang berikatan rangkap yaitu C nomor 2 dan C nomor 3. Ini sehingga kita mulai penamaannya dari C yang nomor 2, karena nomor 3 dan nomor 2 kan lebih kecil nomor 2 ya. Nah, maka penomoran kita mulai dari C yang nomor 2 yaitu 2, karena ini ada 5. Kalau di pentana itu kan namanya, kalau di alkana namanya pentana. Kalau yang di alkena namanya pentena. Jadi, rantai lurus ini namanya 2 pentena. Ada yang masih bingung sampai di sini? Atau sudah jelas? Ada yang masih mau ditanyakan lagi? Sudah. Bisa dilanjut ya? Iya, Bu. Nah, selanjutnya ini ada contoh soal mengenai rantai cabang. Seperti ini. Jika rantai cabang seperti ini sama, dicari dulu rantai terpanjangnya. Nah, ini ya soalnya. Sama saja seperti alkana kemarin, kita cari rantai terpanjang, yaitu rantai yang memiliki banyak atom C. Ini dihitung dulu. Dari sini kan sudah terlihat ya, yang mempunyai rantai terpanjang yaitu yang ini. Ini yang mempunyai rantai terpanjang. Nah, di sini. Setelah sudah seperti ini, maka selanjutnya kita beri nomor. Nah, sama seperti yang rantai lurus tadi, kita beri nomor dari sisi atom C yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Nah, kalau kita lihat, yang paling dekat dengan ikatan rangkap yaitu yang di sebelah atas sini ya, yang di bagian atas, C yang di atas sini, lebih dekat dengan ikatan rangkap dibandingkan C yang di kiri. Seperti ini penomorannya. Sudah jelas sampai di sini? Sudah. Nah, selanjutnya, kita beri nama cabangnya. Karena tadi kan sudah penomorannya di sini ya. Cabangnya itu adalah yang di ini, cabang.
yang diikat di C nomor 6 juga termasuk cabang, dan yang diikat di C nomor 3 ini juga cabang. Ya, ada yang ini, dan yang ini. Sama seperti yang alkana kemarin. Jadi cabangnya seperti ini. Nah, untuk cabang kenapa bisa namanya metil, etil, itu Ibu jelaskan kembali. Jadi, penjelasannya seperti ini. Jadi cabang ini atau gugus alkil, cabang ini merupakan gugus alkil ya. Gugus alkil ini adalah alkana yang kehilangan satu H. Kalau misalnya tadi metana itu kan CH4. Itu namanya metana. Kalau kehilangan satu H, jadi namanya metil atau CH3. Gitu. Ada yang mau tanyakan? Ini rumusnya seperti ini. CnH2n plus 2 sama seperti alkana CnH2n plus 2. Tetapi kalau gugus alkil ini dikurangi satu lagi. Jadi CnH2n min 1. CnH2n plus 2 min 1. Jadi bukan CnH2n plus 1, tapi CnH2n plus 2 min 1. Ini. Ada yang mau tanyakan? Ini merupakan deret atau contoh-contoh dari gugus alkil. Ini ada metil, ada propil, ada isopropil, ada butil, ada isobutil. Seperti ini. Ada yang mau tanyakan? Sampai di sini? Belum, Bu. Belum ya? Bisa dilanjut ya? Ya. Nah, setelah itu kita bisa memberi nama. Yuk sekarang kalian beri nama dulu. Tadi kita sudah menemukan rantai utamanya, yaitu ada 10C. Kita juga sudah tahu C mana yang terikat pada ikatan rangkap dan cabangnya. Maka kalau ada seperti ini, penamaannya kita mulai dari mana dulu? 3. 3 atom, 3 cabang atau 3 yang mana? Penamaan kita mulai dari mana? 3 metil bukan, Bu? Ya, 3 metil. Ini metilnya ada berapa? 3. 1 tuh. Berarti 3. sama seperti alkana kemarin digabung ya. 3, 6, 9 metil. 6, 9. Metil kalau ada 3 berarti ini? Trimetil. Ya, Metil. berarti 3,6,9. 9. Trimetil. Selanjutnya, setelah nama cabang nomor atom C. Yang ini 3. Dekana. 3. Dekana. Dekena. Nah, benar. Jadi namanya 3,6,9 trimetil 3 dekena. Ya. Ada yang masih bingung? Bisa dilanjut atau enggak ya? Bisa. Nah, selanjutnya maka tata nama sudah selesai. Ini tata nama alkuna pun hampir sama dengan alkena, sama seperti ini. Urutannya pun juga sama. Cuman kalau yang alkuna nanti rangkapnya 3 dan belakangnya itu bukan ena tapi una. Gitu. Nanti coba kalau pas kita masuk ke alkuna diingat-ingat ya penomoran seperti ini. Hampir sama. Selanjutnya kita mulai dari isomer. Nah, ini kita kemarin kita belum masuk isomer ya? Yang alkana. Belum ya? Oke, kita mulai dari pengertian isomer dulu. Nah, isomer ini merupakan kemampuan atom karbon untuk membentuk ikatan rantai.
yang memungkinkan berbagai kombinasi dari dalam bentuk maupun bangun molekul. Nah, ini mengakibatkan timbulnya senyawa-senyawa yang mempunyai kompetensi untuk ini yang mempunyai komposisi atau rumus molekul sama, tetapi rumus bangun strukturnya berlainan. Jadi kalau isomer ini pada intinya rumus molekulnya sama, tetapi rumus bangun atau strukturnya itu beda. Jadi sama-sama mempunyai 3 atom C, tetapi bentuk dari strukturnya itu berbeda. Nah, selain itu juga adanya juga perbedaan letak dan jenis dari gugus fungsional. Itu yang menambahkan macam-macam dari isomer ini. Nah, contohnya di isomer ini tidak hanya di isomer alkena saja, tapi isomer itu dibagi menjadi 2, yaitu isomer struktur dan isomer ruang. Nah, isomer struktur ini ada isomer posisi, isomer rantai, isomer fungsi. Yang pengertiannya seperti ini, ada 3. Jadi untuk isomer struktur ini ada 3 jenis. Sedangkan untuk isomer ruang ini ada 2 jenis, yaitu isomer geometri dan juga isomer optik. Isomer geometri ini ciri utamanya itu ada cis dan ada trans, nanti kita pelajari lebih lanjut. Dan isomer optik ini seperti kaca, jadi seperti ini, isomer optik. Jadi kita akan pelajari lebih lanjut ya. Nah, yang pertama, itu ada contoh dari isomer alkena, yaitu isomer posisi. Ini pengertian isomer posisi. Nah, jadi bisa kita lihat ya di sini. Ini sama-sama C4 8 ya. Ini sama-sama C4H8. Tetapi kalau yang di isomer posisi ini yang membedakan yaitu letak dari ikatan rangkap. Harusnya di sini ikatan rangkapnya ini berbeda. Kalau yang satu butena ikatan rangkap ada di sini. Nah, ini ikatan rangkap dari satu butena. Sedangkan untuk yang 2 butena, ini ikatan rangkapnya ada di sini. Jadi kalau isomer posisi ini, yang membedakan adalah posisi dari ikatan rangkapnya. Lalu apakah kalau misalnya nih ikatan rangkapnya ini diubah di sini, di C yang paling kanan, itu bisa atau enggak? Bisa, sebenarnya bisa, cuman namanya tetap satu butena. Jadi C4H8 ini hanya mempunyai 2 isomer posisi, yaitu 1 butena dan 2 butena. Karena kalau ikatan rangkap kita pindah ke yang sisi paling kanan, di sini ya. Nah, itu bakalan sama dengan ini, dengan struktur yang ini. Karena namanya sama-sama satu butena. Maka isomer posisi dari C4H8 ini 1 butena dan 2 butena.
Sampai di sini ada yang masih bingung isomer itu seperti apa? Nanti kalau masih bingung bisa dilihat lagi di video YouTube-nya yang sudah saya kasih link di atas. Itu juga sudah diperjelas lagi mengenai isomer posisi dari alkena dan juga contoh lain selain satu butena ini ya. Selanjutnya yaitu isomer rantai atau isomer kerangka. Nah, jadi isomer rantai dan isomer kerangka ini intinya supaya lebih mudah aja memahaminya itu berbeda kerangkanya atau strukturnya itu berbeda. Kalau tadi isomer posisi hanya yang membedakan hanya ikatan rangkapnya, sedangkan untuk yang isomer kerangka ini beda strukturnya dari rantai lurus menjadi rantai bercabang. Seperti ini. Jadi isomer kerangkanya satu butena ini juga satu butena atau C4H8. Ini satu butena dengan rantai lurus berisomer kerangka dengan 2 metil 1 propena, yaitu ada cabang di tengah. Cabangnya apa bisa kalau misalnya cabang ini dikasih di C yang sini, C yang kanan, apakah bisa menjadi isomer rangka lain? Bisa atau enggak ya? Enggak. Gimana? Enggak bisa. Kenapa? Sama namanya. Nah, iya, sama ya. Jadi isomer kerangka dari C4H8 ini adalah 1 butena dan juga 2 metil 1 propena. Gitu. Terus selanjutnya, sudah dilanjut ya? Iya. Nah, selanjutnya yaitu isomer fungsi. Isomer fungsi ini adalah senyawa yang mempunyai molekul sama, rumus molekul sama, tetapi gugus fungsinya berbeda. Nah, kemarin kan untuk di materi yang pengenalan atom C itu kan kita sudah mempelajari mengenai ikatan terbuka dan juga ikatan tertutup ya. Nah, sama ini ikatan fungsi yaitu yang berbeda yaitu yang ini kita mencontohkan di alkuna. Ini contohnya ini heksena. Oh, ternyata ada alkenanya. Nah, ini heksena. Satu heksena berisomer fungsi dengan sikloheksena. Ini ikatannya seperti ini. Kemarin kita sudah membicarakan ya mengenai rangkap terbuka. Oh, mohon maaf, ikatan struktur terbuka dan juga yang tertutup. Nah, seperti ini. Jadi isomer fungsi dari heksena ini satu heksena berisomer fungsi dengan sikloheksena. Nah, oke, karena ini tinggal 15 menit lagi kita zoom. Apakah ada yang mau diulang lagi di materi yang sudah kita bahas ini? Apakah ada yang harus diulang lagi sama Ibu? Kalau misalnya nggak ada, mungkin ada yang baru bergabung. Untuk minggu depan kita melaksanakan ujian kompetensi ya untuk materi hidrokarbon untuk bab yang pertama ini. Materinya sebenarnya cukup banyak, yaitu sampai alkuna. Nah, sampai ini.
Ini juga sudah ada videonya, bisa kalian lihat sehabis ini. Kalau ada yang masih kurang jelas dengan pembahasan hari ini, kalian bisa tanya juga ke WhatsApp Ibu. Ini sudah saya tambahkan nomor WhatsApp saya. Supaya lebih mudah bisa kalian tanyakan, atau habis ini, habis Zoom, kalian juga bisa tanya langsung ke Ibu, kita diskusi bareng mengenai tata nama atau materi hidrokarbon. Nah, untuk alkuna, ini hampir sama seperti alkena, hanya ikatannya kita anggap 3, sedangkan namanya dari alkena menjadi alkuna. Ena menjadi una. Belakangnya seperti ini. Kalau yang alkena itu kan 2 butena. Kalau yang alkuna ini 2 butuna. Hampir sama. Nah, untuk hari ini juga kita ada latihan soal. Ini sudah ada link Google Form yang bisa kalian kerjakan. Waktunya Ibu kasih agak lama sampai nanti malam supaya kalau misalnya habis ini kalian mau berdiskusi lagi dengan Ibu masih bisa melalui WhatsApp, dan selanjutnya nanti malam kalian bisa berlatih soal yang sudah ada di Google Form. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nanti ya, ini jangan lupa nanti kita latihan soal di sini. Nilainya juga bakal di rekap sama Ibu, nilai yang terbagus, gitu ya. Jadi diusahakan semaksimal mungkin untuk mengerjakan soal latihan ini. Ada yang mau tanyakan lagi sampai di sini? Sudah tahu semua ya kalau besok minggu depan ada uji kompetensi? Ini temennya kalau ada yang masih belum bergabung bisa dikasih tahu lagi kalau besok minggu depan ada uji kompetensi untuk materi hidrokarbon supaya tidak ada yang terlewat. Nah, sebenarnya isomer dari alkena ini cukup banyak. Kita juga sebenarnya cukup banyak pembahasannya, yaitu isomer geometri, isomer ini ada isomer geometri, isomer optik seperti ini, yang Ibu bilang tadi seperti cermin. Nanti mungkin kalian bisa pelajari lagi lebih lanjut dan bisa melihat video di YouTube kalau ada yang kurang jelas dengan pembelajaran pada hari ini. Ini kita review sedikit. Ini juga ada reaksi pada alkena. Ini bisa kalian pelajari juga, ada di buku. Kalau misalnya kalian ada buku, ini sudah ada di buku. Kalau belum, ini sudah saya sertakan juga di modul yang hidrokarbon. Nah, ini kegunaan dari alkena. Kalau kalian mengetahui pipa seperti ini, nah, atau gelas-gelas plastik, nah itu adalah salah satu kegunaan dari senyawa alkena ini di kehidupan kita. Gitu. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Kalau tidak ada, cukup sampai di sini pembelajaran kita melalui Zoom. Nanti kalian bisa tanyakan lagi ke Ibu melalui WhatsApp yang sudah Ibu kasih, nomor Ibu yang sudah kasih di sini, atau email. Nanti kalian bisa tanya-tanya ke saya. Terserah mau jam berapa aja bisa, nggak apa-apa saya. Terserah kalian mau tanya jam berapa, kalau saya online bakal saya langsung jawab, tapi kalau enggak mungkin nanti agak lama jawabnya, gitu ya. Sehabis ini juga bisa kalau misalnya ada yang masih kurang jelas setelah ini bisa langsung WhatsApp saya.
Itu. Oke, sekian dari saya. Sekian pembelajaran hari ini dengan Zoom. Selanjutnya kalian bisa mengerjakan latihan soal di Google Form. Jangan lupa. Oke, semangat pembelajaran untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.